Ini kayaknya kucing saya nih. Sebentar ya. Enggak ada suaranya, Bu. Iya. Suaranya, Bu. Oke. Oke, baik. Ini biasalah. Kucing saya tuh kalau kemana-mana ngikutin. Jadi saya tadi dia masuk ke lemari. Jadi agak ribut. Oke, sebelum kita mulai, ya, selamat malam. Kita berkenalan dulu. Mungkin sudah diberikan informasi dari Mbak Bina ya. Saya Budi Aryani, nama saya Budi Aryani, dan saya kalau di PPM dipanggilnya Ibu BAA. Ya, kode saya adalah BAA. BAA itu dari Budi Aryani Ademan. Ademan itu nama nama orang tua saya. Kenapa saya bukan pakai nama suami? Karena supaya amal saya mengalir kepada almarhum yang sekarang lagi sedang sedang beristirahat di Taman Makan Pahlawan Kalibata. Ya, beliau tentara, Bapak Ibu sekalian, dan perjuangan beliau dari mulai zaman Belanda, kemudian Jepang, sampai zaman kemerdekaan beliau pernah mengalaminya dan pernah di bawah divisinya batalionnya Pak Harto waktu itu pada saat agresi Belanda II dulu ya. Begitu singkatnya. Jadi saya em, di PPM mengajarkan marketing. Nah, seperti yang saya ajarkan kepada Bapak Ibu, sebenarnya lebih pada sharing ya. Mungkin Bapak Ibu sebelumnya sudah tahu tentang marketing itu apa sih sebenarnya gitu ya. Jadi saya masuk PPM setahun yang lalu dan sebelumnya saya adalah praktisi dan saya pernah bekerja di perusahaan multinasional dan nasional. Kemudian saya juga katanya sih wirausaha, katanya ada beberapa bisnis saya, semuanya jasa di kuliner, di kecantikan, kemudian di travel, kemudian ada konstruksi, dan sekarang ini saya lebih berfokus untuk pengajaran gitu. Saya rasa itu perkenalan saya. Nah, saya mau dengar lagi dari teman-teman apa yang ingin ditanyakan tentang saya. Silahkan. Silahkan Pak Kris mungkin mau ada yang ditanyakan tentang saya, Pak Kris, monggo. Atau Suster Ferdina nih, kayaknya udah senyum-senyum nih kayaknya sepertinya Suster. Silahkan. Katanya kan kalau kita nggak kenal, kita nggak ngobrol. Kita nggak bisnis, kalau kata orang marketing kita nggak, kalau nggak kenal kita nggak berbisnis gitu ya. Silakan. Mungkin Suster Iren mau tanya? Bu, Silah, tanya. ya Satu, silakan. keluarga, suami, anak. Yang Oke, dua, Suster ya, Maria, ya silakan. uh, yang Lalu, kedua, bagaimana, misalnya, Ibu tadi sebut banyak usaha. Nah, bagaimana caranya Ibu mengembangkan, sedangkan sekarang fokusnya kan ngajar, nah, terus bagaimana mengembangkan yang lain-lainnya itu? ya terima kasih Suster. Saya agak agak ngeri-ngeri menjawabnya nih. Sebenarnya itu secara tidak sengaja, Suster. Jadi saya itu dulu saya adalah junior marketing di salah satu perusahaan di Sudirman. Kemudian selesai pada saat kuliah saya iseng ini jadi junior marketing sambil saya kuliah waktu itu karena saya tahu orang tua saya adalah pegawai ya yang punya 7 anak dan begitu berat. Jadi saya sambil kuliah sambil kerja. Dan pada saat saya
ada pengumuman di kampus, saya itu boleh ya saya cerita flashbacknya dulu ya, Suster ya. Boleh. Jadi Ya, saya iseng boleh. menawarkan untuk memasukkan CV saya pada lowongan yang dipasang di kampus waktu itu. Mereka ada cari perusahaan multinasional yang mereka itu basicnya ada di Asia Pasifik waktu itu. Dan saya dites bersama 25 orang. Kebetulan ada 5 orang yang lulus termasuk saya. Ketika 5 orang lulus itu dites lagi di perusahaan tersebut, ada 2 orang asing yang mewawancarai dan kebetulan saya yang lulus gitu. Saya 20 tahun di situ, saya sempat tanya juga kepada atasan saya yang mewawancarai saya waktu itu orang Inggris, dan saya tanya kenapa saya yang dipakai, teman-teman saya kenapa enggak gitu ya yang dimasukkan, yang dipanggil. Mereka bilang karena kamu ada ambisi gitu ya. Saya bilang, saya waktu itu tanya, saya bilang, kalau saya bekerja bagus, saya memberikan kontribusi lebih untuk perusahaan ini, karena ayah saya selalu mengajarkan, jika kamu dibayar oleh satu perusahaan, berikan kontribusi kamu yang berlebih dari apa yang mereka bayarkan. Jangan pernah berhitung gitu. Ya, karena rezeki itu Tuhan kasih dari mana-mana aja gitu ya, selama kita ikhlas gitu. Jadi ketika itu ternyata sejalan dengan itu ya karir saya tuh naik terus ya, dipindah-pindah. Kadang-kadang saya kesel juga, saya bagian ngeberesin gitu. Nah, tapi memang di perusahaan asing tuh begitu Bu, iramanya tuh begitu dinamis. Jadi saya kadang pindah di personalia, saya dipindahkan lagi ke bagian kredit, bagian debtors, kemudian bagian finance, kemudian saya pindah di bagian yayasan kesejahteraan, gitu. Jadi irama irama kerja saya tuh terbiasa dengan cepat dan dinamis gitu. Nah, setelah itu anak-anak saya udah mulai SMP. Kebetulan anak saya ada 2, Suster. Anak saya yang paling kecil masih semester 7 di Fakultas Geologi, dan yang terakhir sudah menikah. Alhamdulillahnya sudah menikah, tapi baru menikah. Ya, belum ada cucu gitu. Jadi saya belum dipanggil eyang atau dipanggil nenek. Meskipun udah pantas ya. Udah dipantas dipanggil eyang. Nah, suami kebetulan juga tadinya di Astra, kemudian berbisnis. Nah, beliaulah yang mengajar saya bisnis. Ketika saya di perusahaan asing, saya masuk di perusahaan lokal, dari mulai manajer, kemudian saya diangkat menjadi dewan direksi, kemudian saya, karena saya di marketing, jadi saya hanya biasanya absen dan saya bisa mobile. Nah, disitulah saya mulai membuka franchise gitu. Kemudian saya buka bisnis lain gitu. Sambil saya jalan sebagai karyawan gitu, Suster. Gitu. Sampai keterusan. Nah, pandemi nih, Pandemi, beberapa bisnis saya terimbas. Yang udah puluhan tahun terimbas. Saat ini yang masih ada adalah konstruksi. Tuh. Gitu, Sus. Iya, Terima kasih, Ibu. iya, sama-sama. Ada lagi saya rasa cukup ya tentang saya ya. Boleh saya kenalan satu-satu, mungkin lebih dari alfabet aja dulu ya. Dari Suster siapa nih? Suster Bertin ya. Suster Bertin. Oh, wajahnya nggak ada nih. Suster Bertin nggak Di jalan kelihatan. jalan perjalanan itu sudah berarti. Oh, Kalau oh enggak ya Jalan, Bu. baik. jalan. Tapi kita bisa berkenalan kan, Sus? Malam Ibu, lagi di jalan. Oh, iya, iya, Heeh, hati-hati di jalan. Boleh kita heeh, berkenalan, Suster? mm-mm. Silakan. Boleh. Saya ingin tahu. Saya, Ya, silakan, eh, Sus. saya Esther Bertin, tinggalnya di Grand Wisata Bekasi. Wow, Ya, jauh ya, Sus. terus, iya, terus ya tanggung jawab di sekolah di Grand Wisata di Bekasi. Ah, baik, baik. Hmm, hmm. Terus tujuannya untuk mengikuti kelas ini apa, Sus?
supaya Ya, bisa saya perlu jualan. tahu dong gitu ya. Jadi nanti saya ketika saya Supaya bisa, memaparkan tuh sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh Bapak Ibu iya, sekalian gitu. Iya, supaya salah satunya itu supaya jualan saya ini bisa laris tuh gimana kan? wah Tujuan bisnis juga nih marketing itu suster. kan, iya, Kalau boleh tahu bisnisnya iyalah. apa sus? Artinya bukan maksudnya kan sekolah itu kalau mau dibilang kan juga ya mau bilang bisnis ya ya bisa iya. Iya Bagaimana kan di mana bener, kita berkarya itu kan iya bener. iya. Saya Iya. harus bagaimana belajar untuk marketing itu tidak hanya kalau ngomong marketing kan tidak hanya jualan di pasar kayak gitu ya, Mhm. tetapi Iya, bagaimana iya. bisa marketing sekolah ini dengan baik supaya bisa mendapatkan apa ya, mendapatkan murid yang banyak lah, mendapatkan apa ya, guru-guru yang baik, yang kayak gitu kan arahnya kan ke situ supaya banyak dikenal orang. Ya, Amin. artinya visi Ya, misinya kita jual juga di situ. iya. Wah, keren Terus banget bisa nih visi menghasilkan misinya. buah-buah yang Wah, mantap mantap. gitu Ibu. Eh, Eh, Oke, terima kasih, Suster. Hati-hati di terima jalan. Ya, kasih. mudah-mudahan Iya, suara kita iya, iya, terdengar ya, iya. jelas ya di perjalanan ya. Iya, 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 Ya, iya. Iya, Ibu. selanjutnya, Terima kasih. Suster Fibri ya, atau Oh Suster ya, Katina dulu. oh boleh, boleh Bu. Ya, silahkan. Mana Ya, dulu? saya Suster Lidwina. Saat ini Oh, saya tinggal boleh. di Pekalongan, Bu. Oh, jauh, Ya, Sus. Ya, jauh. ya, 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 ya. sehari-hari saya bertugas di rumah sakit, Bu. Wah, wah, keren-keren. Jadi membantu orang juga ya yang sakit Ya, ya, Sus. melayani orang Selain, sakit. iya, Ya, selain juga menebar kebaikan ya. ya Saya Bu. sebenarnya nanti saya mau mengajak kawan saya, Dokter Kus, ya, beliau juga yang mengelola beberapa rumah sakit dan klinik. Saya mau ajak beliau untuk sharing juga di kelas ini, gitu. Mudah-mudahan beliau, tadi saya udah kontak beliau, dia bilang, iya, mudah-mudahan Sabtu pasiennya nggak banyak, gitu. Jadi beliau tuh jago tuh untuk memanage rumah sakit dan klinik. Ya, ya Terima silakan kasih, Sus. Bu. Ya, Ya, terima belum kasih. tujuannya belum Sus. Jangan dulu Oh, kemana-mana. Tujuannya Sus. tujuannya sama, Bu, supaya banyak orang yang memang sakit datang ke rumah sakit kami, sehingga kami bisa melayani, baik itu sakit jasmani maupun rohani, karena mengalami kebaikan Allah. Amin, amin. Iya, tapi kita nggak mendoakan orang sakit ya Enggak, Sus. Bu, enggak. Enggak kan ya? Mendoakan orang sakit, kalau sakit biar cepat sembuh. Iya, benar. Amin. Jadi kita tahu ya tujuannya Suster Bertin, Suster Litwina. Jadi apa nanti yang akan kita sharing itu kena ya. Gitu. Siapa lagi nih? Suster Fibri. Oh iya, Silahkan, Sus. baik. Terima kasih, Bu. Saya Apa? sebenarnya saya panggilannya Suster Yohanisa. Oh, di sini Ya, Yohan. ya itu di situ Yohan. Saya Ah, Suster Yohanisa. Saya tinggalnya di Tawangmangu. wah, Solo, Ya, Sus. di Solo. Wah, kampung saya itu, Sus. Oh begitu ya. Ya, Saya saya orang di tua Solo. oh ya, saya di Tawangmangu. Saya bekerja di rumah retret kami, rumah retret Santa Maria. Oh, oke. Ya, Apakah ada hubungannya dengan Santa Maria yang di Jakarta, Sus? eh, ya kalau di Jakarta kami lebih ke namanya Notre Dame ya. Oh, Ya, oke, oke, oke. Notre Dame, ya, ya. Oh, ya, Notre Dame itu Santa Maria ya. iya Saya baru tahu betul. ya. Iya, banyak Iya. teman-teman saya yang bersekolah dulu di Santa Maria yang di Selipi itu, Sus. Oh ya, itu Ya, mungkin eh, lainnya. Ah, oh, beda lagi ya. ya, Ah, betul. baik. Oke, terima kasih. Tadi tujuannya belum, Ya, Suster Yohani. tujuannya sih ya, ya bagaimana untuk belajar marketing, mempromosikan.
rumah retret ini agar banyak peminat yang mau masuk dan Ah, menggunakan rumah retret yang kami punya ini. ya, Itu sih. pilihannya ya, Ya, tidak untuk menghealing gitu ya, ya, betul. untuk membersihkan diri gitu Ya, ya, Sus ya. ya betul. Amin, amin. Mudah-mudahan ya. Baik, terima kasih, Suster Yanis. Sama-sama, ya. Berikutnya, Suster Ferdina. Yang dari tadi senyum-senyum, saya sampai salting disenyumin sama Suster Ferdina. Silakan, Sus. Selamat malam, Selamat malam. saya Suster Ferdina. Sekarang saya tinggal di Pekalongan, Bu. Oh, sama seperti Saya Suster tinggal Gina di ya. Pekalongan, terus Suaranya hilang. untuk selama saya di Pekalongan, saya bekerja di sekolah milik kami sendiri, SMP Oh, Pius oh, Pekalongan. oh, itu SMP. Ya, SMP Pius. Hmm, Terus iya, iya, iya. tujuan belajar marketing ini yang jelas pasti arahnya mengenai pemasaran. Karena Ya. saya bekerja di sekolah, maka harapan saya semoga dengan belajar materi kuliah perkuliahan ini saya dapat belajar bagaimana mengelola sekolah dengan baik sehingga dapat diminati dan sungguh dipercaya oleh masyarakat. Terima kasih. Amin. Semangat, Sus, semangat. Oke, Ya, ya, terima kasih, Suster Ferdina. sama-sama. Berikutnya, Suster Sinta apa Suster Airin ya? Suster Ya, Airin, silakan, Sus. The selamat stage is yours. selamat malam, Bu. Selamat malam, Saya Suster. Suster Maria Irina, tugasnya sebagai pengurus yayasan di Pekalongan. Wah, keren, Bu. Waduh, ini pejabat-pejabat semua nih yang saya sharing nih. Hah. Terus saya berharap punya tujuan yaitu semoga sekolah ini berjalan dengan baik dan banyak siswa yang masuk di asrama. Karena kami ada Oke. sekolah berasrama. Oh, oke. Di Berarti asramanya untuk laki-laki atau wanita? Sus? putra-putri ada, Oh, putra-putri ada ya. khususnya di Oh, Jogja. Di Jogja itu banyak sekali siswa yang dari Papua. Tidak jauh menutup ya mereka kemungkinan. belajarnya ya. Betul. Oh, mereka Banyak. dikirim atau mereka beasiswa, Sus? Ada yang dikirim, beasiswa sangat sedikit. Tapi Oh, kebanyakan dikirim. Dulu dikirim oleh Pemda daerah Papua, oke. tapi Iya. sekarang kerjasama sudah berhenti karena dari pihak Pemda sudah ini untuk menjalin hubungan dengan Adem. Jadi dilimpahkan ke Adem. Jadi tapi sampai sekarang juga tetap ada yang dari Adem. Tidak masuk ke tempat kami. Iya. Dan karena ini banyak sekali uang, harapan kami ya supaya ruang ini penuh dengan siswa-siswa, karena dengan adanya mereka masuk ke asrama, orang tua tidak terlalu repot dengan situasi yang ada, apalagi jauh dengan orang tua gitu. Oh, baik. Keren, Sus. Kalau boleh tahu berapa siswanya di sana, Sus? Sekarang sih sangat sedikit, Bu, hanya 34. Oh, 34 orang Kalau ya. dulu sebelum Itu pandemi ya ratusan, tapi Oh, dengan adanya pandemi 4 tahun ya, menurun drastis sekali. iya, semua semua itu kena dampaknya. Iya, Terutama yang swasta ya, iya semua. betul. Jadi kekurangan murid itu banyak sekali gitu. Oke, terima kasih, Sus Ini masih Airin. ada Saya panggil Irin nih. ada Iya. satu. Oh, Suster ada Maria satu nih. Irina. Ya, Oh, ini kami tandem. berdua. Ya, Oh, kami berdua. berdua ya. Oh, Suster jadi Maria Suster Irinnya Robertin. sama Suster Maria. Robertin. Iya. Ya. Silakan, Sus. Ya, nama saya Suster Maria Robertin, Bu. Oh, iya. Saya tinggal di Pekalongan, tugasnya di Wah, Pekalongan. iya. Lalu saya tujuan mengikuti mata kuliah ini, ya saya berharap dapat sungguh membantu
saya di dalam melaksanakan tanggung jawab saya. Seperti tadi Ibu kan juga mendengar bahwa kami murid juga semakin berkurang. Ya. Apakah mungkin juga karena kami marketingnya belum mendapat wawasan dari Ibu. Jadi kami berharap nanti Amin. juga akan membantu kami, tidak hanya soal siswa, tetapi kami juga, saya terutama, saya juga mau mencoba untuk membantu, terutama dalam karya bidang sosial, untuk membantu ya ibu-ibu wanita, bagaimana mereka akhirnya bisa mandiri atau semakin memiliki daya untuk sungguh mengembangkan hidup mereka, terutama untuk keluarga mereka. Nah, dalam Amin. kan misalnya usaha-usaha untuk pengembangan ekonomi itu kan juga memang butuh juga sangat, saya merasa sangat membutuhkan wawasan untuk bagaimana memasarkan ya, supaya usaha-usaha mereka juga dapat mendatangkan income untuk keluarga mereka. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Luar biasa, Sus. Benar-benar tujuannya tuh benar-benar ya untuk kemaslahatan orang banyak, untuk orang banyak ya. Luar biasa. Keren-keren, Sus. Kita lanjut. Terima kasih, Sus Maria. Kita lanjut ke Suster Yovita ya, atau Suster Yuliana dulu, atau Suster Sinta. Suster Sinta. Pak Kris, sebentar ya Pak. Ini para ibu dulu ya Pak. Silakan, Suster Oke, Sinta. selamat malam Bu. Selamat Nama saya malam, Suster Suster. Sinta dan saat ini saya bekerja di sekolah TK di Ya. Pekalongan. Tujuan saya mengikuti kuliah marketing ini, saya ingin mendapatkan masukan atau pengetahuan tentang bagaimana cara mempromosikan sekolah, teknik-tekniknya bagaimana supaya saya juga bisa, karena pada dasarnya saya sendiri bukan orang bisnis ya, tapi mau tidak mau kalau di sekolah apapun terjadi kita harus belajar bagaimana cara pemasaran supaya sekolah kita itu banyak peminatnya, lalu supaya orang tua juga bisa mengirim anaknya sekolah kita, bagaimana teknik-tekniknya atau bagaimana cara supaya orang bisa sekolah itu bisa menarik, orang bisa mendaftarkan anaknya ke tempat kami. Jadi saya harap pelajaran ini atau kuliah ini bisa memberikan manfaat bagi saya, pengetahuan baru bagi saya. Terima kasih. Terima kasih, Suster Sinta. Suster Sinta depannya M nih Maria juga. Maria, ya. Maria Sinta ya, nama baptis ya, Sus. Oke. Kalau boleh tahu aslinya Suster Sinta memang dari Pekalongan atau? Bukan, saya tugas di Pekalongan, asli saya dari Flores, NTT. Oh iya, pantesan hitam manis, Sus. Oh, Flores. terima kasih. Oke, terima kasih Suster Sinta. Kita beralih ke Suster Yuliana. Silakan, Sus. Malam. Selamat malam. Saya Suster Yuliana, saat ini tugasnya di klinik di Sukorejo, Kendal. Oh, Kendal. Ya, Iya. ikut. Klinik ya? Ya, betul Bu, klinik. Ikut sesi ini saya merasa butuh karena saat ini kan klinik itu ada di mana-mana. Apalagi kami di desa ini kan dikelilingi oleh klinik lain, tempat praktek, dokter, puskesmas. Jadi mungkin bisa menemukan strategi yang baik untuk bisa bukan mendoakan orang sakit, tapi bagaimana semua itu bisa terlayani. Apalagi ini kan era BPJS, jadi semua orang pasti punya BPJS. Jadi bagaimana menarik orang untuk bisa menggunakan tempat kita sebagai tempat kesehatan mereka gitu. Kasih. Oh, berarti di kliniknya Suster Yuliana menerima BPJS ya, Sus? Belum, karena kami setelah akreditasi baru rencana gitu ya. untuk bekerja sama dengan BPJS. Mudah-mudahan lancar ya, Sus ya. Ya, Terima kasih, Suster kasih. Yuliana dari Kendal. Nah, Ya, berikutnya Suster Yovita. Terima kasih Ibu, selamat malam. Selamat malam. Saya Suster Yovita Bu, saya Ya. tinggalnya di Pekalongan.
Oh, iya, iya. Ya, saya tinggal di Sama seperti Pekalongan. Suster Litwina ya. Ya, ada Iya, Suster Litwina, Suster Ferdina, Suster iya. Sita, Kris Iya, juga, iya. Suster Robertin, Suster Irin. Itu tadi semuanya di Pekalongan, Bu. Banyak kami rombongan. Iya, Pekalongan, iya. tugas saya di yayasan, Bu. Hmm, Ya, iya. beberapa bulan ini saya di yayasan, terus kemudian tujuannya saya kalau ini ikut apa marketing ini ya amat sangat berkaitan ya Bu. Ketika kita bergerak, kita menyusun pasti tidak akan lepas dari marketing. Ini Benar. tertarik sekali. Ini lagi masa-masanya mau brandnya seperti apa sih, strateginya apa sih yang akan Iya, benar. kita ambil. Mark, Tadi, iya, Suster benar, Irin tadi juga sudah bagaimana mengembangkan asrama yang sedikit begitu. benar, benar. Terutama terus apa ya di daerah-daerah yang juga memang kita itu tadi tidak bisa lepas dari marketing untuk meningkatkan pelayanan di pendidikan Di- khususnya. Nah, Ya, itu saja. pendidikan Terima ya. kasih ya, Bu. Iya, Bu. Ya. Sama-sama, Suster Yovita. Iya, marketing itu menarik. Saya di awal startnya dari marketing. Kemudian karena background saya keuangan dan perbankan, Oh ya, sama akademi, ya, Bu. saya ditempatkan di finance. Bertahun-tahun, puluhan tahun saya lihat angka, terus di depan Ya. belakang meja, terus lama-lama saya balik lagi ke habitat saya, ke marketing lagi. Jadi beberapa bisnis itu sekarang nggak sengaja saya lakukan dengan senang hati ya, dengan background marketing saya di S2, kemudian di S2 dulu, akhirnya saya selesai S2, ternyata nilai saya bagus dan ya itu juga tidak lepas dari tangan Tuhan. Jadi kelihatannya Tuhan mendorong saya untuk ke arah mana gitu. Ketika saya selesai, kemudian profesor saya bilang, lanjut S3. Saya bilang, Prof, mau ngapain S3? Saya bilang gitu ya. Ini udah ketinggian S3, ya, karena kan saya bisnis gitu ya. Enggak, ilmunya harus dibagikan, katanya gitu. Akhirnya itu lagi, ya memang kita nggak tahu bagaimana Tuhan mendorong kita ya. Jadi akhirnya lanjutlah saya S3 gitu. Dan selama saya berbisnis, alhamdulillahnya diakui oleh negara dan saya mendapat sertifikat dan lencana emas sebagai pebisnis di tahun 2015 gitu. Saya nggak berharap dapat lencana gitu ya. Saya lakukan itu ya karena kalau kita bilang ya karena Tuhan gitu ya, karena memang passion saya di situ gitu. Tapi ternyata saya di tracking benar sama pemerintah apa saja bisnis saya dan tahun 2015 saya dianugerahkan lencana emas gitu Sus gitu. Jadi saya tuh pasrah apa kemana arahnya Tuhan tuh mendorong saya gitu ya sampai saya bisa selesai S3 tuh saya kadang-kadang saya nggak bikin kok bisa ya gitu. Begitu sulitnya karena saya praktisi itu beda dengan akademisi. Kalau praktisi kalau misalnya mungkin S3 mereka gampang untuk penelitian, penulisan. Kalau saya memulai penulisan itu berat banget, Sus. Tapi marketing itu menarik buat saya. Jadi akhirnya saya bisa selesaikan gitu. Alhamdulillah. Oke, Suster Yovita, terima kasih sharingnya. Berikut Suster Yohanisa. Sudah tadi. Sudah ya, salah ya. Oh, saya lupa, menunduk soalnya ya, Suster. Oke, berarti udah semua ya. Belum Pak Sekarang, Kris, belum Bu. ya ini salah satunya nih. Pak Kris, silahkan. Salah Selamat malam, satu selamat kumbang di malam. antara bunga. Selamat malam, Pak Kris. Silahkan, Selamat Pak Kris. malam, Bu. Mohon perkenalkan diri. Nama saya Pak Kris Widiarto. Anak saya dua, satu sudah kuliah, satu masih Oke. SMP. Iya. Saya 25 tahun di finance, juga di accounting, di Sama ya, Pak. Lalu ada SK baru harus di yayasan. Jadi mungkin marketing ini menjadi sesuatu yang baru mungkin bagi saya. Nanti bagaimana kita mengembangkan karena kami di Yayasan Santa Maria di pendidikan ya bagaimana nanti untuk membuat anak-anak itu tertarik sekolah di tempat kita. Kalau di sini mungkin mahasiswanya beragam nih Bu. Oke. Ada yang berarti ada yang dari sosial, panti asuhan, panti Werda, Suster Robertin, kemudian klinik,
rumah sakit ini beragam. Iya, saya tadi Ya, dengar. iya. Iya, Lalu beda-beda. kalau para suster kalau di SND itu pasti depannya pakai Maria, Bu. Oh, Semuanya pakai Maria, ya. pantes. Iya, Iya. iya, iya, iya. Berarti Suster Ripina juga pakai Maria? Iya, Maria Eh, Litwina itu semua. karena memang nama baptisnya dipilih yang harus Maria gitu, Pak? Atau gimana? Bukan Ya, Elizabeth, bukan enggak apa semuanya lagi? memang pakai Maria. Oh, Iya. sekarang nggak Jadi sengaja gitu ya, Pak? Atau enggak, gimana? memang aturannya sepertinya seperti itu. Oh, harus nama Maria. Ya, Kalau Immaculata gitu nggak boleh ya? ya kayaknya Hanya Pakai namanya Maria Maria Immaculata. orang-orang kudus ya. Oh, gitu. Santa Santa Begini Bu, biasanya. karena kan salah satu hal kan karena kami kan Suster Santa Bunda Maria. Jadi Maria itu Oh, sudah menjadi pola hidup kami, menjadi teladan gitu sehingga semua suster itu oh, diberi nama Maria Berkin, Maria Yuliana, Maria Litwina, artinya oh, I see. Iya, saya baru semua tahu diberi nih. nama ada Marianya. Oh, iya, iya, Begitu iya. salah satu ya. Iya, Iya, Bu. paham Jadi saya. Sehingga selalu mengingat ya. Iya, Selalu paham mengingat oh saya. ya supaya menjadi Maria tuh. Iya, jadi panutan gitu ya, Bu ya. Ya, seperti Iya, Bunda jadi Maria ya. panutan gitu Iya, ya. iya. Ya, kurang lebih. Terima kasih Bu Bertin Marketing sudah juga ya ini ditambahkan. ya. Iya dong. Iya, lanjut Pak Kris. Ya, sama ya, dong kalau gitu. Saya juga di Nah, bagian Kak pajak, gimana? Pak. Saya bisa. Aduh, ya panjang. kalau saya ini tertarik dengan marketing ini terutama kaitannya dengan perkembangan teknologi saat ini, Bu. Tentunya kan Yes. untuk beberapa tahun yang lalu kan mungkin juga Ya, berbeda. ya, Sebelum pandemi pun mungkin juga berbeda. yes. Mungkin marketingnya bagaimana. Itu yang Ya, mungkin saya ingin lebih tahu eh, bagaimana untuk perkembangan tentang marketing ini. Terima kasih, Bu. ya. Terima kasih kembali Pak Kris. Terima kasih sudah sharing, sudah mengenalkan diri. Ya, menarik. Memang marketing ini dengan marketing kita bisa melihat keseluruhan organisasi itu secara helikopter view. Nah, kebetulan saya juga duduk di salah satu di organisasi marketer Indonesia di bawah Pak Hermawan Kertajaya dan Pak Philip Kotler. Ini founder kita Pak Philip Kotler. Pernah dengar ya? Pernah dengar nih mungkin ibu-ibu ya, bapak ibu ya, Pak Philip Kotler adalah bapak marketing modern. Ya, beliau yang selalu hadir pada saat kami acara ya. Jadi eh, kalau dibilang ya kita anaknya Pak Kotler sebenarnya. Kemarin beliau ulang tahun ke-93, kami sempat menyanyikan lagu ulang tahun untuk beliau, sementara beliau tidak bisa ke Indonesia, biasanya beliau kadang ulang tahun itu ada di Bali. Tapi waktu kemarin karena usianya sudah cukup sepuh, jadi kita secara online gitu. Gitu, Pak. Ya, jadi tepat sekali Pak untuk belajar setelah ke finance, setelah ke pajak, ya sama seperti saya tuh nasibnya Pak Kris. Pajak akhirnya larinya ke marketing gitu ya, karena dulu pun Pak saya harus menyelesaikan laporan PPN, PPH tiap tahun tuh ribuan Pak, ribuan karyawan satu-satu saya lihat gitu. Aduh, bener-bener apalagi kalau misalnya lebih bayar, kurang bayar tuh Ya, laporan lagi Pak. seperti mengerti. Lebih bayar diperiksa nanti. Iya, diperiksa. Mau diperiksa ya atau direvisi gitu kan gitu Pak ya. Iya. Iya, itulah derita kita Pak, tapi nggak apa-apa lah, itu tantangan Pak. Jadi sekarang Iya. bekal kita tuh untuk memahami bisnis tuh lebih kuat. Oke. Baik, kita mulai ke materi ya Bapak Ibu ya. Udah dapat materinya ya dari Mbak Bina. Jadi kita coba bedah dari materi yang sudah di-share. Nah, ini sebenarnya PPT dari Bu Pepe. Terlihatkah Bapak Ibu sekalian? Ya, Lihat ya, saya coba. Oke, kita langsung ke sini aja. Ini adalah fundamental apa sih yang disebut dengan marketing ya. Kita akan bertanya itu dulu. Karena kita harus bisa membedakan antara marketing dan sales. Ya, sales itu apa, marketing itu apa. Kadang-kadang orang bilang ya sales itu ya marketing itu ya sales gitu.
sebenarnya berbeda. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan marketing? Atau definisinya aja deh kerjaannya. Pekerjaannya tuh marketing tuh apa? Dan sales tuh pekerjaannya apa? Ya. Jadi kita bisa melihat perbedaan dari pekerjaan yang dilakukan. Ada yang tahu? Pak Kris, kira-kira? Nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa, Pak. Kita lagi belajar, Pak. Refreshing aja kita, Iya. refreshing. Mungkin kalau menurut saya pemasaran mungkin lebih luas ya daripada sales ya. Mungkin sales itu Yes, bagian dari pemasaran. Kalau pemasaran mungkin exactly. juga analisa pasar, kemudian Iya, target pasar, mungkin iya, juga tujuan dari pemasaran itu apa gitu. Itu menurut saya mungkin. iya. Iya, itu juga benar, Pak. Ada lagi tambahan? Suster Robertin, Bu. Iya, silahkan, Kalau Suster. kalau marketing itu ya seperti dikatakan Pak Kris itu lebih luas, tetapi di sini memang kalau marketing itu lebih bagaimana kita memperkenalkan ya usaha kita atau bisnis kita gitu, supaya semakin diminati atau semakin mempunyai daya tarik bagi masyarakat. Tapi kalau sales itu lebih fokus menurut saya berkaitan dengan penjualan produk atau ya pemasaran terkait dengan produk gitu. Tapi jasa pun juga bisa. Kalau jasa kan biasanya tidak dikatakan sales, tapi kalau sales itu biasanya terkait dengan produk-produk. Itu Bu, sejauh saya tahu. Iya, lebih kurang hampir. Udah betul, hampir sekali. Ya, Mungkin jadi ini juga mungkin Bu, ya kalau ya marketing gimana? itu juga lebih kita berusaha untuk bagaimana kita memperkenalkan ya visi misi usaha kita, bisnis Yes. kita gitu. Ya. Di situ jelas diharapkan semakin dengan marketing itu kita semakin terbantu bagaimana usaha-usaha kita itu nanti akhirnya diminati itu tadi. Terima kasih. Iya. Ini sinyal saya agak naik turun sebentar ya. Saya off dulu kamera, tapi suara saya terdengar ya. Izin ya, Bapak Ibu ya. Ini agak gerimis di sini soalnya. Ya, oke. Jadi, Bapak Ibu, bedanya pemasaran dan penjualan yaitu kalau pemasaran ini terkait dengan strategi, ya. Jadi kalau marketing atau pemasaran itu produk belum ada, jasa belum dibentuk, tapi kita bisa menawarkan kepada calon konsumen. Oke. Jadi lebih kepada mengkreasikan bagaimana produk dan jasa yang kita tawarkan itu mempunyai nilai yang bisa memenuhi kebutuhan atau keinginan dari calon pelanggan. Ya, ini enaknya marketing gitu. Jadi barang belum ada, kita udah jualan. Contohnya, kalau kita misalnya membeli rumah, ya, rumah lahannya ada, tapi rumahnya belum ada. Ya, yang kita dikasih lihat contoh rumahnya. Oke? Ya. Jadi dengan melihat bagaimana kebutuhan dan keinginan pelanggan, bagaimana responnya, bagaimana demand-nya, ya. Kalau penjualan, bagaimana Bu? Kebalikannya, ya. Penjualan itu produknya ada, sudah ada yang ditawarkan, sudah berbentuk, jasanya juga sudah ada gitu. Tadi kan Suster Libertine bilang kalau jasa belum bisa penjualan gitu. Bisa Bu, penjualan itu bisa Sus. Jadi penjualan itu ada jasanya, ada produknya. Nah, mereka nggak bisa mengkreasikan karena produknya itu sudah jadi gitu ya. Gitu. Enaknya marketing gitu. Jadi kadang-kadang tuh kalau misalnya apartemen dijual itu mereka ada yang namanya apa namanya investor day gitu. Investor day sebenarnya mereka melihat respon
dari masyarakat. Ya, bagaimana masyarakat merespon apa yang mereka tawarkan. Jadi biasanya orang-orang marketer itu melihat responnya. Kalau umpamanya responnya tadi tidak bagus, berarti persis apa yang dikatakan oleh Pak Kris, harus ada strateginya yang bisa memperbaiki respons itu. Ya, kita bilangnya awareness-nya. Ada awareness ya. Ya, jadi boleh catat, pemasaran adalah suatu fungsi ya dalam satu proses yang menciptakan, mengkomunikasikan dan memberi nilai kepada pelanggan, juga mengelola hubungan dengan pelanggan dengan cara yang menguntungkan perusahaan dan juga dengan pelanggannya serta kolaboratornya. Seperti siapa kolaboratornya? Pemasoknya, ya, bagian dari orang agennya, distributornya, yang kita namakan yang namanya stakeholder. Oke. Jadi itulah bedanya. Pemasaran itu bisa dikatakan seni ya untuk memilih pasar, sasaran. Pasarnya udah ada umpamanya. Tetapi barangnya belum ada. Nah, itulah kerjanya marketing. Ya, dia untuk menumbuhkan perhatian pelanggan, menciptakan komunikasi dengan pelanggan yang bernilai, yang unggul. Kalau dulu ya sebelum pandemi atau pada saat di awal-awal tahun-tahun 70-an, 80-an di belakang lah, pendekatan untuk pemasaran lebih kepada produk. Mereka tidak memperhatikan dari keinginan pelanggan. Suaranya pelanggan itu tidak pernah masuk. Coba kita bayangkan zaman dulu, mungkin di zaman saya atau suster-suster atau Pak Kris juga mengalami. Kita diharuskan pakai sepatunya sepatu bata. Ya, ingat nggak zaman dulu ya? Ya, sepatu bata harus hitam, harus mereknya Bata. Ya kan? Mau nggak mau kita harus pakai itu gitu. Ya. Dan Bata pun dia tidak mengcustomize ya, dia ya udah produknya itu dan itu yang harus dibeli. Dan sayangnya itu adalah pendekatan secara produk sentris. Kalau sekarang yang lebih dari tahun 90 ke sini pemasarannya lebih kepada pendekatan customer sentris. Jadi komunikasi antara pelanggan untuk memberikan nilai kepada barang dan jasa itu yang diperhatikan. Jadi kalau orang marketing bilang, kalau kamu mau menjual produk kamu karena harga murah, maka perusahaanmu nggak akan bertahan lama. Ya, bagaimana kita bisa bertahan kalau kita membuat harga yang bisa mengorbankan dengan biaya operasional, biaya permasaran, biasa distribusi, ya kan? Dan ini nggak akan berlanjut. Tapi ketika produk ditawarkan memiliki nilai, memiliki komunikasi dengan pelanggan yang unggul, maka ini bisa berjalan jangka panjang. Bisnis bisa berjalan jangka panjang. Jadi mencapai nilai itu. Tadi suster siapa ya bilang, gimana kalau misalnya orang tuh mau melihat klinik kita gitu ya. Yang tadi dari Pekalongan ya, Suster Litvina ya. Ya, melihat klinik kita gitu ya. Artinya apa? Bahwa kalau yang ditawarkan adalah nilai-nilai yang dimiliki oleh klinik tersebut, maka orang akan ingat. Nah, ingat pasar tuh ada 3 ya, Bapak Ibu ya. Kenapa kita menciptakan strategi? Di dalam pasar tuh ada 3 yang harus kita perhatikan. Kenapa strategi itu dibuat? Ada yang tahu? Kira-kira strategi itu dibuat karena apa? Strategi pemasaran dibuat karena apa? Untuk Agar mencapai efektif, Bu. Efektif. Karena ada hasil yang ingin dicapai. Persis, ya. Itu hasilnya. Tapi siapa yang kita hadapi nih?
Nah, efektif dalam hal pengelolaan, oke Pak. Efisien kan berarti juga Ya. bisa menekan biaya ya. Efektif berarti dilakukan dengan benar ya. Ya, efisien dilakukan dengan cara yang benar. Nah, tapi ada yang harus dihadapi tuh. Ada tantangan yang harus Konsumen. dihadapi. Apa itu? Pelanggan. Pelanggan. Apalagi Bu? Konsumen. Konsumen. Konsumen sama pelanggan sama ya. Sama, betul. Konsumen. Lalu Calon konsumen, Bu. calon konsumen juga Pak. Ada itu Bu, kayak ada lawan apa namanya? Kompetitor. Kompetitor. Saingan. Kompetitor ya. 100 Suster Yuliana. Benar. Kompetitor dan pelanggan ya, calon pelanggan atau konsumen. Satu lagi? Satu lagi? Strategi tadi ya, Bu. Ya itu strategi timbul karena apa? Gitu ya. Kita harus tahu nih, kita harus berstrategi, kita harus menang di sini nih. Ya, karena ada apa tadi? Ancaman karena adanya kompetitor. Ancaman harus memenangkan pelanggan lebih banyak, ya. Yang ketiga, pelanggan dan penjual bertemu di Pasar. pasar. Benar ya? Pasar, benar, Pasar. benar, Suster 100, Suster Yuliana, benar. Jadi kalau misalnya klinik, katakanlah, klinik tuh kan termasuk layanan jasa ya, jasa pengobatan ya. Dan itu tidak di wilayah setempat, katakanlah di Pekalongan. Tidak hanya satu klinik aja kan ya, Suster Ferdina ya. Itu saingannya terdekat dari klinik suster di klinik apa? Ada berapa klinik? Kalau tempat saya ada 5 puskesmas, ada 4 klinik, terus ada beberapa dokter praktek. Iya. Iya kan? Itu bagian dari kompetitor kan? Ya. Ya, pasarnya wilayah di Pekalongan. Ya, katakanlah Pekalongan itu ada kecamatan, ya, ada kelurahan. Di satu kelurahan aja ada berapa klinik, Suster? Saya di Sukorejo, Bu, itu kami di kecamatan. Itu tadi, kecamatan kecil. Itu kalau di Kecamatan Sukorejo sendiri punya 2 puskesmas. Terus di apa di daerah saya di kota Sukorejo kota ya. Di Sukorejo ini maksudnya kota kecamatan. Nah, itu tuh ada dekat saya itu sekitar 50 meter tuh ada 2 dokter praktek. Jadi totalnya sekelilingnya yang mempunyai pelayanan yang sama seperti klinik yang Suster Yuliana ya. ada 4 ya? 4 ya. Ya kan? Sementara berapa kira-kira penduduknya di situ, di kecamatan itu, Sus? Berapa ya? Kurang tahu, banyak. Ada 1 juta? Mungkin lebih ya, Bu. Lebih ya? Ya. Artinya kan nggak semuanya mereka merasa perlu datang ke klinik kalau merasa sehat ya. Ya, ataupun mereka belum paham bahwa antisipasi sebelum sakit ya kan harus berobat dulu, konsultasi gitu kan. Nggak banyak nih orang kita tuh orang Indonesia nggak banyak seperti itu. Padahal kan sebenarnya antisipasi untuk supaya tidak kena penyakit, contohnya sekarang DBD ya. Sekarang ini DBD ini lebih ganas nih ya. Orang kan kadang-kadang tidak berpikir bahwa kesehatan itu penting gitu ya. Yang dipenting kadang-kadang pulsa, Sus. Kalau nggak ada pulsa, mereka nggak bisa browsing, nggak bisa main sosial media. Yang dipikirin bukan kesehatan gitu. Ya itu juga jadi tantangan. Preferensi mereka tentang kesehatan juga masih belum semaju mungkin orang-orang yang sudah paham akan kesehatan gitu ya. Jadi saya katakan bahwa ketika marketing itu dilakukan dengan memberikan layanan umpamanya di klinik dengan memberikan layanan harga murah, maka bisnis nggak akan berlangsung lama. Tetapi pertahankan dengan nilai
ya, nilai-nilai yang dimiliki yang membedakan. Ya. Apa sih yang bisa menjadi keunggulan kompetitif? Ya, saya kasih bocorannya nih. Ini buat suster-suster aja nih. Biasanya S2 belum saya kasih nih bocorannya. Yaitu 1, unik. 2, tidak gampang ditiru. Ya. Yang ketiga, bisa digeneralisasi, diperbanyak. Gitu. Contohnya iPhone. Ada yang pakai iPhone di sini? iPhone? Bu Suster Irene? Enggak, Bu. Nggak ada yang pakai iPhone. Salah dong, saya kasih contohnya ya. Ya deh, saya ganti deh contohnya. Jangan pakai iPhone deh. Samsung. Oke. Ada yang pakai Samsung? Ada. Ada, ya. Samsung dia menjual dengan harga murah. Ya. Oke. Namun mereka paham bahwa pasar menginginkan handphone yang mampu memenuhi keinginan mereka, yaitu bersosial media, kemudian ada tayangan umpamanya tayangan yang tentang video-video, kemudian foto-foto, ya, jadi megapikselnya ditinggikan, ya. Nah, performanya mereka tidak kalah dengan pesaing terdekatnya itu iPhone. Meskipun harga mereka kadang lebih murah beberapa juta dari iPhone, tapi mereka paham bahwa customer adalah yang harus didengar suaranya gitu. Ya. Jadi Samsung tuh nggak berhenti begitu aja. Mereka memperbaiki nilai dari produknya mereka. Ada sekarang kan mereka untuk memenuhi pemakai Samsung yang wanita ada Samsung Flip, ya, seperti itu ya. Ya. Jadi mereka menambah nilainya dengan yang Samsung yang bisa ditutup, ya. Ada lagi dengan menambah megapikselnya sampai 150 megapiksel, ketajaman untuk foto dan sebagainya. Oke. Nah, ini adalah bagian dari memberi nilai terhadap produk. Kalau kita lihat di sebelah kiri, kopi tubruk. Ya kan? Ini belum disentuh dengan marketing nih. Ya, keluar dari warung-warung kopi, ya kan? Belum disentuh sama orang marketing. Ya, dipakai air panas, kemudian diseduh. Nah, sebelahnya sudah masuk di kafe-kafe. Sebenarnya basisnya bahannya juga sama nih, kopi, sorry. Tapi yang sebelah kanan diseduhnya pakai mesin. Ya. Kemudian dibikin latte art yang ada gambar-gambarnya di atas tuh. Nah, sebenarnya bisa nih yang sebelah kanan juga ditambah dengan nilainya jadi kopi yang harganya umpamanya 25.000 bila ditambah dengan susu yang mempunyai krem apa ya yang bisa diseduh atau dikocok lah ya. Kalau kita bilang itu di brew itu. Tapi kalau manual nggak bisa. Biasanya dia pakai mesin. Nah, harganya jadi apa? Karena pakai mesin, mesinnya harganya di atas 35 juta. Ya, ada barista yang mengerjakannya sehingga ini jadi bernilai. Ya. Nah, kebetulan saya baru 15 tahun berbisnis di kafe. Saya waktu itu sempat pegang 4 atau 5 kafe di Jakarta Selatan. Jadi saya selalu minta nih barista. Ketika datang pelanggan baru, tolong gambarkan apa yang kira-kira menarik untuk dia. Jadi nanti dia bisa capture dan dia share di sosial media. Nah, barista saya bisa tuh menggambar di atas kopi itu di latte art. Kita bilangnya yang putih-putih di atas nih Bapak Ibu, ini krema namanya. Ya, jadi di atas krema itu kadang-kadang gambar bunga, gambar hati, gambar burung gitu. Dan
atau gambarnya si customer sendiri nih pakai kacamata ya, terus ada kumisnya, ada jenggotnya, bisa tuh barista saya haruskan mereka untuk bisa latte art. Belajar mereka harus bisa, dan mereka harus tahu nama-nama dari si konsumen. Karena ini bagian dari pendekatan kepada konsumen untuk memberikan nilai ya terhadap pelayanan kita. Gitu. Ya. Kadang ada satu customer yang bisa berkali-kali datang. Bisa sehari tuh 3 kali. Jadi dia tahu tuh menu yang dia suka. 1, espresso, pagi dia espresso. Siang dia pesen lagi. Siang dia frappe blend. Malam dia pesen lagi cafe latte, kayak gitu. Jadi dia udah tahu, sehingga barista juga hafal nih, oh si Om Pak John, ini kan banyak expat juga yang datang. Oh Pak John ini sukanya ini, mereka paham gitu. Nah itu nanti kita belajar ya, itu ada namanya Customer Relationship Management gitu. Oke, seperti ini juga gado-gado. Ya. Yang kiri gado-gado, yang kanan udah pakai apa nih? Udah pakai estetika. Ya, udah dibikin secantik mungkin pakai bambu, piring bambu, anyaman, kasih daun gitu. Sebenarnya sih bahannya bahan sama aja. Kalau ini udah diaduk di atas cobek, kalau ini udah disusun ya. Estetikanya ada. Ini bagian penelitian saya nih, Bu. Ya. Saya meneliti tentang layanan di restoran tingkat atas. Ternyata ditemukan keterbaruan dari penelitian saya bahwa di restoran tingkat atas, orang-orang nggak peduli dengan pelayanan prima ternyata. Itu tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Justru yang menjadi hasil signifikan adalah kualitas dari makanan dan minuman yang disajikan. Kualitas makanannya masih fresh, ya, sayur-sayurannya, kemudian juga kualitas dari bahan-bahan makanannya, minumannya, dan juga termasuk suhu makanan dan minuman yang disajikan. Itu yang menjadi keunggulan untuk restoran-restoran. Gitu. Itu yang dilihat oleh orang. Nah, karena mereka membayar mahal, yang diinginkan adalah mendapatkan makanan dan minuman dengan rasa dan kualitas yang baik. Gitu ya. Nah, ini dia nih bedanya. Oke. Nah, jadi ketika perusahaan beroperasi di pasar itu ada pasar sumber daya, pasar produsen, pasar konsumen, ya, pasar perantara, ya, dan juga termasuk pasar pemerintah. Pasar pemerintah itu bila kita berhubungan dengan B2B dengan perusahaan pemerintah. Nah, semua strategi pemasaran, memasarkan barang, jasa, ya, mereka menawarkan nilai, ya, diberikan nilai. Nah, sekarang mulai ke sini kekuatan pasar yang besar itu bergeser karena adanya teknologi. Ya, teknologi bisa merubah strategi pemasaran, bisa merubah pasar, ya, globalisasi, dan juga tanggung jawab sosial bisa menjadi tantangan baru yang merubah pemasaran secara signifikan. Contoh, kita tahu ya, yang namanya Remi Lale, ya, Remi Lale dengan Aqua, oke ya. Kira-kira ada yang nggak tahu nggak nih merek-merek yang saya nih? Jangan sampai saya ngasih contoh yang salah nih. Tahu, Bu. Tahu ya. Oke. Nah, Aqua dia punya positioning tentang nilainya adalah air murni pegunungan. Ya kan? Iya nggak? Ya. Kalau zaman dulu kita bisa berpikir bahwa Ya, betul, Bu. ya, kok yang dijual tuh air sih gitu ya. Tapi ternyata benar apa yang dilakukan oleh Aqua itu benar.
mereka membeli nilai terhadap air tersebut yang datangnya dari pegunungan, kemudian disteril, dia masukkan di kemasan dan dijual. Ternyata itu diperlukan saat ini gitu. Sejalan dengan itu, Aqua tadinya adalah pionir ya, yang pertama kali masuk di pasar air kemasan, tiba-tiba sekarang ada kompetitornya. Ya, ada Fit sebenarnya Aqua juga nih. Ya. Aqua juga dia Fit, tapi dia beda segmen. Nah, nanti kita belajar segmentasi. Kemudian ada juga Lemirale sekarang ya, yang ada komposisinya dari dia memberikan tagline yang ada manis-manisnya gitu ya. Nah, dan Lemirale itu dia tahu untuk bisa mengalahkan Aqua, dia harus ada tanggung jawab sosialnya. Ya, dia harus melakukan scanning tentang lingkungan. Apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen itu. Jadi dia membuat yang namanya botol yang ramah lingkungan. Ya, yang PBE, artinya bebas dari unsur-unsur plastik gitu ya, yang tidak membahayakan kesehatan. Ya kan? Itu bagian dari tanggung jawab mereka. Oke. Sebagai produsen. Dan juga mereka paham nih, yang biasa urusan dengan air mineral itu adalah ibu-ibu rumah tangga atau wanita-wanita, ya kan, yang harus menaikkan galon ke atas dispenser. Berat kan itu ya? Ya, Aqua itu satu galon Aqua tuh berapa kilogram tuh? Liter. Berapa, Sus? Berapa ya? 11 liter, Bu. 30 mungkin ya. 20 lebih ya? Masuk Berapa? 20 lebih. Waduh, berat ya? Berat, memang berat. Iya. Oh. Nah, tapi suster siapa nih tadi? Suster Irin ya? Mm-mm. Ya, udah pernah ngangkat galonnya Lemirale belum, Sus? Kalau Lemirale sih belum pernah, tapi Aqua, karena dulu saya pernah tinggal di pedalaman, jadi nggak ada laki-laki yang mau tidak mau naik sendiri. Nah, Naik itulah. lift, Ya, itulah deritanya. Jadi, ya, kalau wanita kaum Hawa seperti kita ini, itu dengan ukuran berat 25 kilo itu sangat-sangat berat. Dia mesti berjuang kita untuk bisa menaikkan ke dispenser. Tapi Lemirale paham kebutuhan tersebut, sehingga dia membuat botol yang lebih kecil dan ada lekukannya yang bisa diangkat oleh kaum Wanita. Hawa, ya, gitu. Jadi mereka sudah men-scanning, ya, mereka membuat teknologi juga, ya, globalisasi yang bisa dilakukan di semua baik female atau male atau laki-laki atau perempuan, dan juga tanggung jawab sosial, ya, gitu. Dan sekarang bukan hanya Lemirale aja, ada Prestin, ada Cleo, apalagi tuh Sus, ada Prima, macam-macam lah sekarang nih. Banyak sekarang udah di pasar industri air kemasan. Oke. Jadi bagaimana caranya, ya itu memberikan keunikan, memberikan satu nilai, ya, mempunyai nilai gitu. Nah, perubahan yang dibuat oleh perusahaan, ya, dalam model bisnisnya harus menyesuaikan dengan cara mereka menciptakan nilai pada pasar dan di lingkungan pemasaran yang baru gitu. Nah, ini saya boleh cerita ya. Jadi saya pernah mentraining karyawan-karyawan dari visual merchandiser dari Matahari Group. Oke. Nah, ternyata dari 500 gerai yang mereka punya, mereka ditangani oleh 5 orang untuk seluruh Indonesia. Bayangin, banyak ya. Ya. Jadi yang mereka lakukan apa? Mereka tidak menyamakan produk-produknya mereka di masing-masing lokasi. Katakanlah
baju-baju yang dijual yang ada di Jakarta akan berbeda dengan baju-baju yang dijual di daerah Sukabumi, katakanlah, atau Pekalongan lah gitu ya. Coba diperhatikan deh kalau seandainya suster tahu ya, sering ke Matahari juga ya, pernah ya? Ya. Ya. Itu mereka kalau misalnya di daerah pesisir, mereka nggak keluarkan warna hijau dan merah, Sus. Ya, karena warna-warna ini warna-warna mitos. Ya, mitos yang katanya nih, konon katanya tuh sama dengan yang dipakai oleh Nyi Roro Kidul. Nah, gitu. Jadi mereka melihat pasar dan lingkungannya yang baru. Sehingga mereka tidak bisa melakukan apa namanya suplai bahan baku atau produk seperti lingkungan yang lain gitu ya. Yang mungkin kalau misalnya di daerah Manado ada warna-warna itu gitu ya. Yang warnanya lebih cerah gitu ya. Kan kalau pesisir-pesisir tuh warna cerah ya. Tapi kalau di mereka yang tahu akan mitos-mitos itu, mereka juga tidak membuat produk-produk yang sangat sensitif dengan lingkungan yang baru ya. Kemudian kita akan melihat pemasaran holistik. Pemasaran holistik ini saya belum ganti slide ya. Oke. Nah, ini sama nih ya. Ini nilai yang satu sebelah kiri bernilai di warung ya dengan digelar begitu aja, nggak ada estetikanya, yang sebelah dipakein estetika. Ya, beda harganya sampai selisihnya 30.000. Nah, kenapa marketing? Ya di situ ada pasar ya, ada customer, ada kompetitor ya, bagaimana supply dan demand itu bekerja ya, prinsip ekonomi. Itu ketika harga naik ya, permintaan turun. Ketika harga turun, permintaan naik. Itu teori ini tetap berlaku, teori ekonomi. Nah, contohnya juga ini adalah kompetisi dari produk kemasan, ya, teh botol dengan pucuk harum. Ya, kalau pucuk harum itu diproduksi oleh orang tua, gitu. Dan teh botol ini ya sosro, gitu ya. Nah, teh botol sempat dia mengeluarkan yang namanya teh hijau, tapi dia sudah tersaing dengan produknya teh hijau tuh siapa ya? Kalau nggak salah Ichi Ocha kalau nggak salah. Sehingga produknya mereka kalah di pasaran. Sampai sekarang kita nggak pernah ketemu lagi teh botol mengeluarkan teh hijau. Itu ya. Nah ini saya katakan perang strategi antara mereka. Ini kalau misalnya Remilale atau Aqua mengadakan satu event yang semua produk diberikan dibantu dipromosikan oleh mereka, nggak boleh ada produk lain selain Aqua. Di Jakarta dulu ada yang namanya pameran keranjang Inacraft. Pernah dengar? Yesus? Oh, belum pernah ya? Belum. Ya salah saya kasih contohnya. Ya, katakanlah gini ya, umpamanya di tempat, kalau suster misalnya di satu tempat kuliner gitu ya, yang disponsori oleh Aqua, itu nggak boleh ada tuh. Le Minerale, merek lain tuh nggak boleh ada. Mereka kuasai pasar itu, gitu. Ya, itu marketernya tuh akan keliling tuh dia. Kalau dia tahu, nanti kena denda tuh si penjual, gitu ya. Begitu juga sebaliknya, Le Minerale. Sehingga sempat mereka ini ke pengadilan nih karena perebutan wilayah tuh waktu itu. Oke. Nah, marketing bisa diartikan sebagai di Marketing Association ini di bawah kita dari Asosiasi Marketing Indonesia di bawahnya ini AMA ya. AMA itu dari Pak Philip Kotler ya. Jadi marketing adalah proses mengkreasikan, mengkomunikasikan, membawa dan mengganti nilai kepada stakeholders. Siapa tadi stakeholders-nya? Tadi sudah saya jelaskan.
stakeholdernya pelanggan, termasuk Pelanggan. ya pemasok, ya karyawan, ya pemilik perusahaan itu adalah stakeholders. Ya, jadi kalau kita berkecimpung di dunia marketing, tidak lepas yang namanya mengkreasikan, ya, kemudian menyampaikan barang dari satu tempat ke tempat lain dan merubah values, ya. Pernah dengar merek Sanyo? Pernah dengar Tahu. ya? Sanyo Ya. dulu mesin Ya, air pernah. ya. Kita Air tahu bersih tuh. Sanyo. Ada Iya, AC, kalau ada iya, kalau pertama dulu kita tahu Tapi air. kalau air terus pasti Sanyo. Kita bisa bilangnya Sanyo. Sanyonya hidup apa enggak gitu Oh ya. iya. air. Iya Ya. kan? Iya Iya. kan? Begitu ya. Ya, Sanyo sekarang juga dia peduli dengan lingkungan dan dia mengganti namanya menjadi Aqua. Mereknya sekarang namanya Aqua. Ya, lebih ke arah green lah, green marketing lah, gitu. Ya, supaya dia bisa kena dengan benaknya si customer Aqua itu. Ya, jadi ada nilainya yang mereka tawarkan kepada customer bahwa mereka peduli terhadap lingkungan gitu. Sorry, saya akan jelaskan sendiri. Jadi kalau kita berkecimpung di marketing, marketing itu amat sangat dan sangat lekat dengan komunikasi. Ya, marketing tanpa komunikasi nggak ada nilainya, nggak ada penyampaiannya. Contohnya umpamanya Suster Ferdina ingin menawarkan barang kepada Suster Sinta. Bisa nggak kalau kita disampaikan dengan marketing? Pakai bahasa tubuh aja. Ya, atau Bisa. pakai bahasa isyarat aja. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Nggak bisa. Makanya kalau kita berkecimpung dengan marketing, kita harus memahami komunikasi dengan baik. Bahasa yang kita sampaikan itu kalau bisa mempersuasi, mengajak orang gitu ya, membuat orang tertarik, ya kan? Ya. Jadi kalau bisa nanti kalau misalnya bicara tentang marketing, kalau bisa ya jago juga di komunikasi gitu. Ya, karena komunikasi ini bukan hanya komunikasi secara tradisional aja atau secara verbal aja, bisa komunikasi secara elektronik. Kalau udah elektronik, kalau udah digital, ya komunikasinya tuh harus kena. Artinya apa? Mereka mengatakan bahwa content is the king. Jadi kata-kata yang dipilih untuk bisa diperhatikan itu tergantung dari kontennya, ya kalimatnya, gitu. Kita sampai 20.40 ya, berarti kita masih ada 35 menit lagi ya. Ya, oke saya cepatkan lagi. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan? Suster? Pak Kris? Belum, Bu. Belum ya. Kita lanjut ya. Oke. Kita lanjut. Oke. Sebenarnya ada 5 konsep ya di dalam persaingan bisnis ya dalam marketing itu, yaitu konsep produksi, konsep produk, dan konsep penjualan serta pemasaran, dan juga konsep nilai pasar. Tadi kurang lebih sama penjelasannya ya. Teknologi itu membuat pemahaman perusahaan terhadap pasar itu lebih mudah dan juga mengadopsi konsep nilai dari pasar semakin mudah karena dibantu oleh teknologi internet ya, kemudian komunikasi yang semakin canggih sehingga perusahaan bisa melakukan fungsi-fungsi dalam pemasaran ya, itu tidak hanya secara internal saja tapi juga bisa menciptakan pemasaran yang kuat ya, dan harus bisa menggerakkan pasar karena kebutuhan pelanggan kadang-kadang harus di-customize, harus disesuaikan
nggak bisa secara massal, ya. Kalau misalnya kita suka kopi, katakanlah saat ini, contohnya Janji Jiwa, Kopi Kenangan, gitu ya. Pernah ya? Ada ya di daerah juga ada ya, Ada di Bu. Janji Jiwa Kopi Janji Kenangan Jiwa. ya. Ada. Nah, ini termasuk kopi-kopi yang sebenarnya mereka itu ya sudah produknya ini dan harus diterima karena itu dinamakan namanya kopi retail. Ya, mereka nggak mengcustomize. Tapi ada juga kopi seperti yang Starbucks gitu ya. Atau kopi yang kafe-kafe yang sekarang sukanya gini. Mau pakai susu skim milk atau susu non fat gitu ya, atau mau pakai gula atau mau pakai gula aren, ada yang seperti itu berarti dia tidak massal produksinya, dia mengcustomize keinginan si pelanggan. Itu bagian dari keunggulan nilainya yang mensasar pasaran dari si targetnya ya. Jadi di dalam sasaran yang dia cari itu dia tahu dan dia harus paham, harus meng-customize, harus menyesuaikan dengan keinginan si pembeli gitu. Pernah ya kalau kita ke kafe ditanya mau pakai gula standar atau yang less sugar gitu ya. Ada yang seperti itu ya. Iya, Iya, Bu. Nah, dan itu dia tahu tuh tujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar persaingan. Mungkin aja si customer ini sudah menjadi customer yang berkali-kali datang dan itu dicatat tuh benar-benar ya. Karena mereka tahu bahwa pelanggan bisa memberikan nilai keunggulan kompetitif. Oke. Nah, di sini jadi kata kunci dari karakteristik marketing itu lebih kepada persuasif. Jadi bukan hanya sekedar mengajak ya, tapi juga dia mempertahankan customer ya. Kemudian dimulai dari keinginan gitu ya. Seperti Gojek. Di daerah udah ada Gojek kan sekarang ya? Ya. Ada, Bu. Ada. Ya, Gojek. ya. Gojek tuh kan dulu timbulnya tuh karena adanya kalau di Jakarta itu kan selalu macet. Nah, orang maunya praktis gitu ya. Akhirnya dibikinlah yang namanya kerjasama dengan tukang ojek dan aplikasi hingga adalah ojek gitu. Karena ini ada needs, ada pasarnya gitu ya. Jadi si Nadiem ini benar-benar si Mas Menteri ini dulu sewaktu dia mendirikan Gojek dia paham banget tuh keinginan. Jadi bisnis itu dibangun karena adanya konflik dulu. Orang bilang bisnis itu dibangun karena adanya konflik, adanya kebutuhan, adanya need, ya. Oke. Dan bisnis itu juga tidak bisa dibangun dengan sendiri. Ada divisi-divisinya, ya. Orang marketing harus berpikir juga dengan divisi yang lain, divisi pergudangan, divisi produksi, kemudian divisi distribusi gitu ya, dan keuangan gitu. Ini biasanya nih kadang-kadang yang jadi perdebatan nih ketika marketing meminta budget umpamanya untuk mengadakan kampanye atau mengadakan marketing di sosial media atau mengadakan event, itu dia harus mempertanggungjawabkan berapa kira-kira nanti akan didapatkan kenaikan penjualan kepada si orang accounting atau orang bagian keuangan. Ya gitu ya, Pak Kris ya. Harus ada tanggung gugatnya, berapa dikeluarkan, nih berapa persen akan ada kenaikan penjualan. Seperti itu. Ya kan Pak Kris ya? Ya. Jadi halo Pak Kris, nggak ada suaranya. Gitu ya Pak Kris ya. Katakanlah umpamanya Pak Kris memberikan dana sekian untuk event atau acara gitu ya. Itu harus ada imbasnya kan paling enggak kan gitu ya. Kalau itu organisasi yang profit gitu. Ya. Kemudian juga marketing terkait dengan pertukaran
Oke. Ya, pertukaran barang dan jasa. Kemudian bisa membangun relationship. Nah, yang tadi karena kita sudah bergerak kepada marketing yang pendekatan kepada konsumen, ya, maka relationship itu penting. Kalau pernah dengar yang namanya AIDA, pernah tahu ya? AIDA, Customer Journey. Apa perjalanan customer gimana? AIDA. Ada yang pernah dengar AIDA? Ada ya? Belum, Bu. Oh, iya deh. Nantilah kita bicara. Jadi sebenarnya konsep AIDA itu untuk marketing klasik. Mereka hanya sampai action aja. Jadi A itu dari awareness, kemudian I itu adalah intention, D itu adalah desire, ya. A itu adalah action. Nah, udah sampai action aja. Dia nggak sampai membangun relationship dengan customer. Rugi sebenarnya. Katakanlah untuk Bata itu kan nggak ada titik kontak dengan si customer. Sehingga Bata itu bisa dikatakan mereka punya customer banyak, tapi mereka tidak merangkul customer mereka untuk membesarkan bisnisnya. Sebenarnya semakin banyak customer yang mereka miliki datanya, semakin bisa membesarkan bisnis. Gitu. Ya. Oke, ini kurang lebih seperti yang saya jelaskan. Ya, marketing bukan sekedar memuaskan keinginan saja, tetapi memenuhi kebutuhan ya dengan memberikan nilai. Ya, kalau kita nggak ada kompetitornya nggak usah lah kita pikir-pikir strategi lah gitu ya. Uangnya berapa untuk penghasil? Iya, Sir. Ya, Suster Yuliana. Oh, Maaf, kepencet ya. Bu. Ya. Oke. Nah, berawal dari strategi bisnis itu biasanya strategi marketing itu dari need and want-nya, di mana nih pasar. Ini agak berulang-ulang menurut saya ya ininya. Oke, seperti ini ya. Need adanya kebutuhan untuk sepatu olahraga ya. Sehingga banyak sepatu olahraga yang dibutuhkan untuk pesta atau untuk olahraga ya. Kemudian ada sepatu untuk hiking ya dan sebagainya. Jadi bisnis itu dimulai dari need and want-nya dulu ya. Ya, jadi bukan hanya tentang penjualan atau iklan, ya, tapi juga ya tadi saya katakan harus ada customer touch point-nya. Oke. Nah, ini cara untuk mengenali pelanggan sebenarnya. Bagaimana sih lifestyle-nya? Nanti kita bicara tentang segmentasi, targeting, dan positioning. Pernah dengar itu? STP, segmentasi, targeting, positioning. Waktu itu dengan Dr. Noveri belum itu ya, Dok. Belum sampai situ ya. Segmentation, Belum, Bu. targeting, positioning. Jadi ya, segmentasi itu customer mana yang akan disasar ya, yang akan dipenuhi keinginannya. Di mana dia posisinya, segmennya tuh usia berapa ya, segmen atas atau bawah ya, milenial atau Gen Z ya. Kemudian targetingnya artinya dia mau apa nih targetnya ya. Targetnya itu untuk memenuhi kebutuhan umpamanya kalau klinik gitu ya. Klinik yang ditargetkan adalah untuk layanan kesehatan, ya, konsultasi, kemudian positioning. Positioning ini adalah posisi bisnis atau produk di antara kompetitornya. Ya, kayak seperti tadi Aqua dan Milale. Kalau Aqua kan air pegunungan. Ya, itu positioning. Ya, kalau Remilale ada minuman air mineral yang ada manis-manisnya. Itu positioning. Gitu. Seperti AirAsia, ya, budget airline.
Dia punya tagline everybody can fly. Sorry, itu Lion ya. Everybody can fly ya. Artinya karena dia tiketnya dia berbayar yang murah dan semua orang bisa membeli gitu. Mana nih? Sebentar ya. Nah, ini dia STP ya. Segmentasi, targeting, positioning. Tadi ya, sudah saya jelaskan. Nah, segmentasinya. Segmen adalah proses mengelompokkan calon konsumen dengan karakteristik yang sama. Ya, usianya berapa, laki atau perempuan, ya, pria atau wanita, anak-anak atau dewasa, itu adalah segmentasi. Oke. Kemudian indikator dari segmentasi yaitu geografik, ya, apakah di kota, di desa, ya, kemudian iklimnya bagaimana, daerahnya bagaimana, ya, kemudian demografik yaitu dari gendernya, usianya, berapa pendapatannya, pekerjaannya, pendidikannya, ya, kemudian alat-alat rumah tangga yang diperlukan, ya, household, ya. Kemudian psikografik yaitu nilai-nilai atau keyakinan yang dipahami atau yang dipercaya oleh si konsumen, ya. Juga lifestyle-nya mereka tuh. Tadi sebabnya mereka sukanya olahraga di hari Minggu, kemudian sukanya bepergian, traveling, ya. Itu bagian dari lifestyle. Nah, values tuh nilai-nilai hidupnya. Kemudian attitude-nya, kebiasaannya gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah perilaku, ya, bagaimana produk royalty yang dipakai. Dia misalnya sukanya dia produknya Unilever. Unilever tuh kan banyak ya. Sampai Cabango juga sekarang Unilever. Gitu. Kalau udah pakai Unilever udah percaya deh. Sabun, ya, sabun Lux Unilever. Terus Sunsilk juga Unilever, ya kan? Ya itu bagian dari loyalty, produk loyalty atau brand loyalty. Kalau udah terkait dengan satu brand dia udah percaya deh. Trust-nya ada. Ini produk pasti bagus gitu ya. Nah, targeting adalah proses memilih atau memilah kelompok dari segmentasi tadi yang difokuskan sebagai tujuan pemasaran produk, ya. Jadi targetnya tuh siapa, di mana, ya, segmentasinya bagaimana, ya, sesuai untuk need and want-nya. Berikutnya lagi positioning. Positioning proses membuat produk Anda diingat oleh konsumen sesuai dengan value yang disampaikan, ya, yang berbeda dari kompetitor, ya, gitu. Jadi kalau misalnya kita mau jual satu produk gitu, atau katakan layanan jasa rumah sakit gitu, atau pendidikan gitu, unique selling-nya apa nih? Selling proposition-nya apa nih? Bagaimana mengkomunikasikannya? Kemudian juga mengidentifikasi kompetitor yang terdekat ya, yang mungkin kalau kompetitor yang di bawah nggak usah terlalu diperhatikan, tapi itu aja ancaman. Jadi kalau misalnya yang udah terdekat nih akan sama, ya, ia punya unique selling yang lebih bagus, nah itu perlu dipertimbangkan, gitu. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini STP atau 4P. 4P tahu ya? Udah dijelaskan belum ya? 4P. Product, place, promotion, price. Itu bauran pemasaran. Belum ya? Baru malam ini Bu, kami sebelumnya soal komunikasi. Oh, Terus oke. yang sebelumnya leadership. Ini Ibu yang ketiga. Oh, oke. Pokok bahasan ketiga. Enggak, maksud saya sebelumnya pernah belajar tentang bauran pemasaran Bapak Ibu? Belum pernah. Belum. Ah, iya.
Oke, nanti kita akan bicara tentang ini. Jadi Khusus ini ya, Bu. adalah strategi ya, strategi dari Tropicana Slim yang bisa kita katakan ini adalah strategi segmentasi, targeting dan positioning. Jadi mereka Masih putus-putus. putus-putus ya, Bu? Masih? Enggak, Lancar. 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 Padahal saya udah sudah matikan kamera nih supaya lancar. Oke. Lancar, Bu. Aman. Oke. Lancar, Bu. Ya, Aman, sip. aman. Ya, ini sebelah kanan ini kalau kita katakan bisa dikatakan adalah STP ya, strategi segmentasi targeting positioning. Nah, 4P nanti kita ignore dulu. 4P ini sebenarnya nggak termasuk 4P. 4P itu adalah bauran pemasaran. Jadi strategi bauran pemasaran. Nah, ini kita belum sampai. Nanti mungkin di bab 2 dan 3 nanti kita akan belajar tentang baruan. Sebenarnya saya pikir Bapak Ibu udah tahu ya, sebenarnya ini umum banget dari marketing dan ini dasar banget. Tapi nggak apa-apa, nanti kita akan ulas lagi karena di buku Kotler juga ada ditegaskan tentang 4P. Nah, namun sebenarnya 4P ini sudah bergerak jadi 7P ya. Sekarang ada lagi yang bergerak menjadi 9P gitu ya. Ini banyak gitu. Jadi kita tergantung lah dari buku yang kita pegang aja dulu lah. Kalau Pak Kotler bilangnya 4P masih gitu. Tapi kalau Pak Cevi bilangnya sudah 4P, 7P gitu ya. Karena terkait dengan servis. Kalau servis itu 4P itu dia akan bertambah dengan 3, yaitu physical evidence, people, dan service. People dan physical evidence, people, dan proses ya, proses. Tapi nanti kita belajar nanti, nggak apa-apa ya. Jadi kalau yang ini adalah STP, targeting, positioning, ya, segmentation yang dibuat oleh Tropicana. Jadi dia mau membedakan dari kompetitornya bahwa produk-produk mereka adalah produk untuk slimming, ya, menjaga gula darah, alternatif penggunaan, ya, pemanis kalori yang zero kalori gitu. Nah, sekarang kita belajar tentang marketing plan. Ya, ini di sebenarnya bab 2 ya. Jadi perencanaan dalam pasaran yaitu mengembangkan atau mengelola organisasi menyesuaikan dengan tujuan, keterampilan, sumber daya organisasi yang halo? Halo? Ya, gimana? Ya, putus-putus suara saya? Enggak ya? Tidak, Bu. Iya, Tidak, Bu, tidak. Ya. Ustaz Irin, tolong di-off-kan mikrofonnya. Nah, oke, terima kasih. Oke. Jadi di dalam perencanaan marketing ini harus ada penyesuaian, keseimbangan antara sumber daya yang dimiliki dengan sumber daya organisasi dan peluang pasar yang akan terus berubah. Ya, tujuan dari perencanaan strategis pemasaran adalah membentuk bisnis dan produk sehingga dapat menghasilkan laba dan pertumbuhan yang ditargetkan. Jadi setiap bisnis itu pasti ujungnya adalah meningkatkan penjualan, meningkatkan laba, ya. Itu kalau dia yang profit, kalau yang nirlaba mungkin secara tidak kasat mata ya, memberikan kepuasan, memberikan bantuan, ya, memberdayakan, ya kayak gitu-gitulah ya, gitu. Nah, perencanaan strategis marketing itu mencakup berbagai unit bisnis. Ya, juga menganalisis peluang dan ancaman eksternal. Nah, bentuknya akan seperti ini nih strategi perencanaan pemasaran. Jadi dari external market environment, lingkungan eksternal diperhatikan, kemudian dilihat bagaimana customer yang dimiliki atau yang akan direkrut atau akan diakuisisi, kemudian perusahaan bagaimana nih dia sumber dayanya, ya, kekuatan secara finansial, kekuatan dari sumber daya manusianya, ya,
kemudian 3M-nya ya, 3 mesin, metode ya yang mereka miliki, dan bagaimana kekuatan yang dimiliki oleh kompetitor. Nah, kemudian ini dianalisa dengan SWOT analysis. Nanti berikutnya saya akan jelaskan SWOT analysis itu bagaimana sih. SWOT itu strength, weakness, opportunity, dan threat, ancaman. Ya, setelah ini dianalisa, maka diputuskan bagaimana segmentasi dan targeting yang akan disasar ya kepada pasar yang akan mereka tuju. Kemudian perlunya diferensiasi, positioning. Kalau Suster atau Pak Kris pernah lihat sekarang ini yang dia nggak punya toko, tapi dia bisa meningkatkan penjualan terbesar malah di e-commerce atau di marketplace, yaitu produk Scarlett. Pernah tahu ya? Scarlett body whitening. Tahu ya? Pernah tahu? Kan di Alfa banyak tuh. Iya. Ya, dia sendiri nggak punya Beberapa. toko, ya, dia nggak punya perusahaan yang kelihatan banget gitu ya. Tapi dia melakukan strategi selain dia hanya satu mengeluarkan body whitening, dia juga mengeluarkan yang namanya sunscreen, dia mengeluarkan moisturizer, ya, itu bagian dari strategi diferensiasi dan positioning mereka, karena mereka memposisikan bahwa untuk apa kesehatan kulit, ya, perawatan kulit. Jadi dia bukan hanya untuk lotion aja, dia juga ada untuk anti mataharinya, kemudian yang untuk melembabkan, dan itu omsetnya paling banyak loh di marketplace, di Tokopedia dan di Shopee. Kebetulan kita ada salah satu mahasiswa S2 juga manajer dari Shopee. Dia cerita itu omsetnya paling banyak gitu. Ya. Setelah ini diperhatikan, lalu ini dia 4P nih, Bapak Ibu. Product, place, promotion, price, ya. Bagaimana produk itu ditawarkan kepada customer, bagaimana tempatnya. Tempat nih kalau sekarang ini tidak harus berbentuk fisik. Ya, bisa juga mereka melakukan itu melalui online. Oke. Yang tadi saya katakan Scarlett ya. Kemudian harga. Nah, penetapan harga itu bisa dikatakan mau harga basic, harga pasar, atau harga produksi. Ya, ini tergantung dari strategi yang mau didapatkan, berapa yang mau meningkatkan labanya. Itu ya, dari keputusan dari perencanaan dari pemasaran sendiri. Kemudian promosinya mau dikomunikasikan seperti apa? Penyampaian pesan yang mengajak untuk bisa mengkonversi atau memonetasi atau menghasilkan penjualan produk yang lebih tinggi, itu bagaimana caranya? Apakah dilakukan melalui secara langsung, ya, berupa direct marketing atau personal selling, atau melalui online, melalui website, sosial media, dan sebagainya. Ya, omni channel. Nanti kita belajar omni channel. Begitu, ini kurang lebih gambaran tentang perencanaan marketing. Ada pertanyaan di sini? Suster, Pak Kris, suster-suster. Kira-kira saya kecepatan ya? Terlalu cepat penjelasannya atau gimana? Enggak, Bu. Enggak Oke. ya? Enggak, oke. Jelas. Jelas ya? Iya. Kalau nggak ada yang bertanya tuh saya jadi bingung nih. Saya kah dimengerti kah Gini, Bu, atau karena tidak ini hal baru, dimengerti? jadi kami agak Baru, Bu. kami ini Oh. Baru Oh, dengar iya. sekali, Bu. Jadinya masih mikir-mikir. Hal Ya. baru jadi belum Ya. bisa Berat nih, Bu. terlalu dipahami. Oke, baik. Oke, nah saya pelan-pelan ya, Bu. Jadi sebelah kiri ada analisa tentang strategi atau perencanaan. Sebelah kiri ya. Kemudian SWOT itu analisanya. Jadi alat untuk menganalisanya. Yang di tengah ini ya, segmentasi targeting ini adalah strateginya. Ya. Yang di kanan adalah bauran pemasaran. Ya, ke target market yang dituju gitu. Ini adalah bauran pemasaran. Ini dasar banget, bauran pemasaran tuh dasar sekali. Gitu.
gitu. Ya, nanti lama-lama terbiasa kok, Bu. Dengan istilah-istilah ini di marketing terbiasa. Udah jadi, oh ya, gitu. Ya mungkin karena backgroundnya kita berbeda-beda ya. Jadi Bu, masih betul, Bu. ditelaah dulu ya. Iya, iya, oke. Sangat betul, Bu. Mau Iya. tanya aja Bu, boleh Bu? Mau tanya. Ya, silakan Pak Kris. Monggo. Di sini kan ada beberapa tahap ya. Pertama analisa, kemudian segmentasi, diferensial, kemudian ke target ya. Yes. Kebetulan kami ini kan sekolah kolaboratif. Jadi Suster itu juga punya ada sekolah di Korea Selatan di Bakmun, Wow. Notre Dame ya. Jadi Wow. ada rencana ada anak yang akan kita kirim nanti di bulan Mei. Ya. Kalau Oh, oke. segmentasinya kan kita jelas murid ya, penambahan Ya. jumlah murid. Dan itu Mhm. kita pakai sebagai strategi. Mhm. Apakah ini juga masuk di differentiation and positioning itu Bu? Strategi ini. Yes. Lalu, eh, Benar sekali, Pak. iya. Lalu kira-kira kami kan juga berpikir, kira-kira agar lebih nanti ini menjadi lebih branding sekolah, kira-kira setelah kita lakukan ini, atau sebelum kita lakukan ini, apa yang perlu kita lakukan Bu agar brandingnya itu lebih kuat, lebih mengenai target itu. Oke, Bapak langsung kepada bauran pemasarannya, Pak. Di Ya. promosinya. Ya. Ya, bisa sebelumnya ya menimbulkan awareness ya, customer awareness, jadi perhatian, oh ternyata di Notre Dame ada program seperti itu loh, gitu ya. Bagaimana disampaikan, apakah berupa event kecil gitu, ataukah membuka booth gitu ya di gereja-gereja gitu, bisa Pak ya, untuk mendekati konsumen yang ditarget atau melalui online. Nah, bisa juga si calon nih yang akan dikirim yang akan berbicara dan bercerita persiapannya dia. Biarkan di masa sekarang ini ya, terutama kalau kita di PPM, kita akan lebih menekankan kepada efisiensi dan efektivitas gitu. Tidak harus mengeluarkan biaya yang cukup mahal untuk bisa melakukan promosi yang akan menjadi viral, promosi yang akan menjadi bola salju ya yang akan bergulung gitu. Jadi biarkan si customer ini yang bicara, Pak Kris. Ya, umpamanya si member ini, dia boleh tuh bikin video kecil yang dia share di sosial medianya dia. Nanti kan ada perhatian, wah keren, mau ke Korea, gini-gini. Gimana sih supaya bisa daftar dulu dong ke Notre Dame, seperti itu. Kayak gitu, Pak. Jadi biarkan customer yang berbicara. Nah, itu termasuk benar diferensiasi dan positioning, Pak. Jadi artinya Notre Dame sudah memposisikan dirinya selangkah lebih baju daripada kompetitornya. Ya mungkin kompetitor nggak sampai ke situ dia. Gitu. Gitu Pak Kris. Ya. Karena kan mungkin ini juga tidak semua sekolah juga memiliki sumber daya ini ya. Karena kan Iya. kita kebetulan ada koneksi dengan sekolah di luar negeri di Wow. USA dan di Korea Wow. Selatan kan ini sesuatu yang unik, mungkin juga tidak gampang ditiru juga ya. Yang mungkin Benar. tidak bisa Generalisasi. ya. Benar Pak, seperti Ya. itu. Iya. Dan ini suatu tahap yang bagus sekali gitu ya, udah sampai di posisi differentiation and positioning gitu Pak. Ya, itu udah bagus sekali. Bagaimana sekarang tinggal menyampaikan pesannya ini supaya nanti menjadi perhatian atau persuasiveness ya, menjadi orang pengen tahu sih apa sih Notre Dame itu, apa sih program yang dibuat yang apa saja gitu ya. Ya kan, terutama orang-orang tua ketika dia tahu Notre Dame dan punya brand ya, Notre Dame itu udah bagus di mata-mata orang tua, ya mungkin aja mereka juga tertarik untuk mengikut sertakan anak-anak mereka gitu Pak. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak Kris. Oke, ada lagi? Suster-suster? Oke.
Kalau tidak ada lagi, ya, kita tutup stop share-nya. Kita berfoto dulu sejenak ya. Iya Bu, boleh. Ini Bu, Ya, oke. Suster Bertin masih di jalan, Sus? Ya. masih Bu dari Pekalongan ke Jakarta soalnya Bu. Wah, mau ke Jakarta, Suster. Ya, pulang dari Wah. Pekalongan Bu. Wah, mampir-mampir Sus ke PPM. Kami masih kerja sampai tanggal 8, sampai tanggal 5, Sus. Tanggal 6 ya, kita kan ada kelas kan? Iya, iya. Ya Bu. Oke, baik, kita foto dulu ya. Silakan, saya buka dulu. Sebentar, saya buka dulu kamera saya. Itu gelap. Jakarta beberapa hari ini hujan terus, jadi sinyal naik turun. Baik, kita foto. 1, 2, 3. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita sudahi pertemuan kita malam ini. Terima kasih. Sukses semua untuk kelas ini. Kelasnya Kasih. keren banget. Mahasiswanya keren banget. Senang mengajar di kelas ini. Terima kasih. Terima kasih Mudah-mudahan Bu. kita bisa Selamat ketemu lagi besok malam. ya. Selamat malam. Selamat Malam, Bu. beristirahat. Terima kasih. Izin. Terima kasih semuanya.